wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Meskipun semakin malam, insya Allah semakin asik. Walaupun matanya kedip-kedip 5 watt gitu ya. Kayak Monica, kayak Salsabila gitu loh. Insya Allah ya tidak mengurangi kehusuan kita belajar ya. Ya, yang penting pemakalannya nanti bisa asik mengupas pernikahan hari ini ya. Tema tentang jodoh ideal, bukan? Yaudah. Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Khilafiyah ketika memilih jodoh, gitu. Oke, silahkan pemakalah segera. Nanti jam 9 kita selesai ya. Ya terserahlah, monggo mau lama, mau pendek, mau panjang, silahkan. Yang penting tuntas bahasanya. Siapa ini? Siska, siapa? Saya, Ustadz. Ya, silakan. Ya, sebentar. Yang belum absen sambil absen ya di e-learning. Baik, Ustaz. Kelas E. Siska mana ya? Keluar kali. Lagi menjemput jodoh kali. Belum ada, belum datang. Siskanya mana? Belum. Untuk materi gimana Salsabila? Udah siap? Maksudnya udah dibuka? Tinggal di share screen. Iya, bisa. Okay. Ya. Di pertemuan 4 ya, Ustadz? Ya, pertemuan 4. Ada Siska ya? Siska udah bergabung nih. Salsabila. Udah. Masih proses sebentar lagi. Ya, silakan. Oke. Ya. Udah belum? Masih kegantung. Ada utang kali nih. Masih kegantung di... Sip. Udah ya? Ya, Siska. Halo? Oke. Siska baterainya lowbat. Ya. Siap. Oke, dimulai ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam kali ini saya dengan rekan saya Siska Susanti ingin mempresentasikan dari kuliah naskah hadis. Pembahasan kali ini berjudul perbedaan bacaan dalam sholat.
Oke, yang pertama ada pengertian sholat. Kata sholat secara etimologis berarti doa. Adapun sholat secara terminologis adalah seperangkat perkataan dan ini mencakup segala sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Digunakan kata sholat untuk ibadah ini tidak jauh berbeda dengan pengertian etimologisnya. Sebab di dalam sholat terkandung doa-doa berupa permohonan, minta ampun, dan sebagainya. Perbedaan bacaan dalam sholat atau penggunaan kata Sayyidina. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik, kekasih Tuhan semesta alam, Nabi yang menebarkan rahmah, Rasul Hidayah, junjungan kita, penghulu kita. Kita sepakat beliaulah Sayyiduna atau pemimpin kita. Semoga Allah memberikan selawat kepada beliau. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan bahwa beliau adalah Sayyid atau seluruh manusia. Beliau bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awalu mayyang syaku anhul qabar. Saya adalah sayyid keturunan Adam pada hari kiamat. Sayalah orang yang pertama kali terbelah kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hakikat gelar sayyid. Kemudian gelar sayyid tidak hanya dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa diberikan kepada para tokoh agama di antara para sahabat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut beberapa sahabatnya dengan sayyid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid atau pemimpin. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda kepada orang Ansor untuk menghormati pemimpinnya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika saat datang, beliau menyuruh orang, "Qaumu ila sayyidikum." Sambutlah pemimpin atau sayyid kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudari Siska. Dari hukum ya? Ya. Mana sih? Bentar. Hukum menambah kata syahidina dalam tahiyat akhir. Bacaan dalam sholat termasuk bacaan sholawat dalam tahiyat adalah bacaan baku yang tidak boleh ditambah atau dikurangi redaksinya. Mereka berdalil dengan hadis berikut. As-sholatu Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau salat. Melihat salat di atas. Orang yang tidak setuju dengan Sayyidina memahami bahwa tata cara salat adalah baku dan tidak bisa diutak-atik, tidak bisa ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Kaifiyah tata cara salat dari A sampai Z sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita tidak boleh merubah sedikit atau sekecil apapun itu. Perkara sholawat dan tahiyat akhir juga termasuk perkara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini kartun. Hadis riwayat Al-Bukhari yang mengatakan, mengabarkan kami datang kepada Nabi SAW dan tinggal bersamanya 20 hari
dan 20 hari dan malam. Kami semua adalah anak-anak muda dengan umur hampir sama. Rasulullah SAW ramah dan bersahabat dengan kami. Sewaktu beliau mengetahui kerinduan kami kepada keluarga-keluarganya, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggal di rumah. Dan kami pun memberitahukannya, lalu beliau berkata, kami pulanglah kepada keluarga-keluargamu dan dirikan sholat bersama mereka. Ajarkanlah mereka agama dan suruhlah mereka melakukan hal-hal yang baik. Rasulullah SAW menyebutkan hal-hal kamu dan orang yang tertua di antara kamu menjadi imam. Bacaan ruku dalam sholat. Ada beberapa macam bacaan ruku yang dibaca Rasulullah dalam sholatnya. Ini artinya beliau terkadang membaca dengan sebuah bacaan, namun terkadang menggantinya dengan yang lain. Al-Azimu Rabbil Subhan. Apa sih? Rabbil Subhana. Maha suci Rabbku yang Maha Agung, atau bisa juga dengan lafaz berikut. Wa bihamdil azimi rabbis subhana. Maha suci Rabbku yang Maha Agung dan Maha terpuji. Menurut mayoritas ulama, kalimat zikir di atas batas minimalnya adalah dibaca sekali dan sempurnanya dibaca 3 kali. Pendapat ini didasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian ruku, maka bacalah dalam ruku kalian Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama menyukai membaca tasbih sebanyak 10 kali. Hal ini didasarkan pada perkataan dari sahabat Anas bin Malik ketika melihat Umar bin Abdul Aziz sholat, ia berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun sepeninggalan Rasulullah yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Dan pada pemuda ini, Umar bin Abdul Aziz, Sa'id bin Jumar berkata, maka kami kira-kirakan waktu ruku dan sujudlah seketika 10 kali bacaan tasbih. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun Maliki mengatakan banyaknya bacaan tersebut tidak memiliki batasan bacaan ruku. Halo Siska. Oh. Arabnya nggak jelas. Kenapa? Nggak jelas, nggak usah dibaca Siska. Artinya dibaca artinya aja. Ya. Maha suci, Maha kudus, Rabbnya para malaikat dan roh. Hadis riwayat Muslim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Bacaan dalam sujud sebagaimana disebutkan dalam hadis Huzaifah, ia berkata, ia pernah sholat bersama Nabi SAW, lantas beliau mengucapkan ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azimi, artinya Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Dan ketika sujud, beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Hadis riwayat Muslim nomor 772 dan Abu Daud nomor 871. Begitu pula mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, artinya Maha suci Rabbku yang tinggi dan pujian untuknya. Ini dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud nomor 870 sahih. Begitu juga ketika sujud bisa memperbanyak membaca Subhanakal Rabbana wa bihamdi, Subhana Rabbana wa bihamdi, Allahumma ghfirli, artinya Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah kami. Hadis riwayat nomor 817 dan Muslim nomor 484. Bacaan sujud lainnya yang bisa dibaca Subhan Kudus Rabbul Malaikati Warruh, artinya Maha suci, Maha kudus, Robnya para malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Hadis
Riwayat Muslim nomor 487. Kesimpulannya, menambahkan kata syahidina pada sholawat tasyahud akhir adalah perkara khilafiyah para ulama. Khilafiyah tersebut terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap teks-teks hadis yang dijadikan dalil masalah ini. Karena bersifat khilafiyah, maka pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dengan tetap menghargai pendapat para ulama yang pendapatnya tidak kita pilih. Sama Muslim adalah bersaudara. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Materi mungkin bisa di stop untuk share screen-nya. Ya, syukran. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahin. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Siska, kayaknya siap banget itu. Jadi jawabannya paling ya siap banget gitu ya. Kemudian Aku mau nanya dong. Juga. Ya silakan Mas Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita sholat itu harus seperti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa pada prakteknya banyak terjadi perbedaan ketika dalam ibadah sholat? Nah, bahkan sampai ada yang menyebutnya perbuatan itu bid'ah gitu dan semacamnya. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Atau mau jawab pertanyaan Chandra? Oke, yang lain ada? Baik. Chandra. Coba Mas Siska dan Salsabila, maaf tadi yang seputar hadis Tirmizi, yaitu seputar ruku, yang mana beberapa orang mungkin baca 1 kali, ada yang baca 3 kali. Ya, yang mau saya tanyakan, apakah bacaan ini bisa dikatakan kondisional? Maksudnya mungkin sewaktu-waktu saya gunakan yang 1 kali, namun sewaktu-waktu saya gunakan 3 kali untuk menyesuaikan waktu, mungkin karena keterbatasan waktu, terutama ketika qobliyah ya. Qobliyah mungkin ada ketika mau terlaksanakannya qomat untuk melaksanakan sholat, gitu. Apakah saya yang biasanya 3 kali untuk baca itu, apakah boleh dipersingkat menjadi 1 gitu, jadi menjadi kondisional, atau memang seharusnya mengikuti konsep masing-masing seperti itu? Seperti yang 3 diusahakan istiqomah 3, atau yang 1 diusahakan istiqomah 1, seperti itu. Jadi boleh kondisional atau tidak? Ada yang mau lain? Enggak menyangkal, mendukung, insya Allah. Silakan, ada yang lain atau ada langsung mau dijawab pemakalah? Gitu. Siap dijawab?
siap mendengar jawabannya? Gitu. Mas Chandra ya, siap ya. Nanti kalau dijawab yang mengecewakan, jangan kecewa. Kalau dijawab yang membahagiakan, jangan lupa daratan ya. Berat. Oke, Mbak Siska apa Mbak Salsa dulu? Jawab pertanyaan Chandra. Salat kan sebagai ibadah yang diwajibkan oleh Allah setelah peristiwa Isra Mi'raj yang dirayakan sebagai tiang agama Islam. Salat ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Salat juga hendaknya dilakukan dalam melakukan setiap gerakan dengan sehingga dapat memaknai arti salat yang sesungguhnya. Permasalahan yang timbul kemudian adanya perbedaan gerak-gerakan salat yang membuat sebagai masyarakat ragu. Perbedaan gerakan sholat memang sering sekali muncul di masyarakat, mulai dari hal-hal kecil seperti sholat saat meletakkan tangan atau lutut terlebih dahulu ketika sujud. Ia menyayangkan karena hal ini memperlihatkan sebagian umat Islam tidak lagi memahami sholat sebagai tuntunan Nabi SAW sehingga tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Memang untuk menyamakan tata cara sholat bagi para kader Muhammadiyah sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya. Tidak masalah kalau melakukan kajian dan memanfaatkan sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, namun pada pengaplikasikan menurut syair masih banyak yang tidak sesuai. Tidak masalah kalau masih ada dasar Quran dan hadis yang makbul, masih bisa ditolerir, tapi kalau didasarkan pada hadis lemah, bahkan tidak memiliki dasar, hal ini harus diperbaiki. Okay. Itu aja Ustaz yang bisa saya bantu jawab. Ya, Salsa mau nambah? Enggak, Ustaz. Silakan Ustaz aja. Enggak, saya juga enggak nambah. Cukup kok jawaban Siska sudah cukup, sudah jelas kok. Ya Mas Chandra ya? Mana tadi Mas Chandra? Kuat nggak Mas jawabannya? Enggak, gitu Ustaz. Mungkin ini saat coba saya pendapat ya. Boleh? Iya, boleh. Boleh. Mungkin kenapa terjadinya khilafiyah? Karena kan Rasulullah bergaul dengan siapa aja gitu ya. Mungkin ketika bergaul dengan yang lain, tentu paradigma atau penglihatan dari sahabat tentu mungkin berbeda-beda gitu ya. Kayak kita ketika disampaikan dari salah satu pemateri, cara nangkap kita kadang-kadang ada yang sedikit miss dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Kedua, Rasulullah kan juga terkadang mengkondisikan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Yaitu ada yang contoh ya, yang kayak keadaan posisi berperang, mungkin ada beberapa yang masih menggunakan seperti itu, ya kan? Terus itu kan semua karena kondisi, sehingga ada beberapa sahabat malah menganggap itu yang lebih kuat dan lain sebagainya. Ya, sehingga tentu dengan hal itu adanya banyak pandangan dari para sahabat yang tentunya mengakar ke ke beberapa kita, dan tentu perlu adanya bimbingan yang tadi disampaikan, serta untuk membenarkan atau meluruskan. Ya, mungkin dari hal-hal tersebut nggak salah, karena kan tadi berlandaskan karena ada ketika itu Rasulullah dalam keadaan perang,
tangannya di bagian mana. Kemudian kalau kita lihat Mesir ya, di Mesir itu banyak beberapa mazhab yang posisi ketika melaksanakan sholat itu ada yang di dekat dada dan lain sebagainya, di bawah perut, ya di bagian perut dan lain sebagainya. Seperti itu. Menurut saya karena Rasulullah banyak bergaul sehingga kemudian kondisi menyesuaikan kondisi seperti itu. Mungkin jawabannya benar. Nah, terima kasih. Itu ada yang lain? Pak Naga Gunadi barangkali mau ngasih sumbangsi. Kok mau nambahin? Belum Ustaz, belum. Udah cukup jelas. Misalnya Ustaz. jawabannya Siska itu masih bercabang. Jadi kalau jawabannya tegas sih mau banget gitu sudah nggak dipertanyakan lagi. Jawabannya sih antara mau dan tidak mau gitu loh. Begini ya. Jadi masalah khilafiyah itu timbul diantaranya karena satu, adanya teks Al-Quran atau hadis yang memiliki makna ganda. Ya. Jadi memang dalam potensi ayat itu memiliki makna ganda yang memungkinkan dua pemahaman yang berbeda. Misalnya dalam wudhu, ketika Al-Quran bercerita tentang bagian kaki, ya. Di awal itu disebut ya ladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, di situ ada secara ilmu nahwu maupun qiraah bisa dibaca wa arjulakum wa arjulikum. Kalau dibaca arjulakum itu surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Kalau dibaca wa arjulakum itu konteksnya dia ikut kepada kata faghsilu, basuhlah. Tetapi ketika dibaca wa arjulikum, dia ikut pada ataf wamsahu. Nah, dua-duanya betul dan dua-duanya dipraktekkan oleh sahabat dan didiamkan oleh Rasul. Nah, kalau Rasul gitu loh, kalau Rasul mengatakan laksanakan atau larang itu selesai. Tapi kalau Rasul diam itu justru menjadi permasalahan yang kemudian menarik dikaji gitu loh. Diamnya Rasul itu dalam isyarat kecil itu membolehkan. Apalagi pujiannya, apalagi senyumannya gitu loh. Wanita juga gitu. Ketika diam itu mesti menunjukkan kemauan, apalagi dia menunjukkan respon mau atau bahkan memuji walaupun belum sempat ngomong mau banget gitu. Itu sudah menunjukkan kemauan gitu loh ya. Yang kedua, misalnya ayat lagi ya, ayat tentang haid gitu, yata toharna atau yata toharna ya, pakai yata toharna atau yata tohurna ya. Dua-duanya itu dibaca benar. Seorang wanita haid yang setelah datang bulan dan selesai itu apakah diwajibkan mandi terlebih dahulu atau boleh melakukan aktivitas hubungan suami istri sebelum dia mandi? Dua-duanya ketika dibaca yat haruna ya, itu artinya tanpa melaksanakan mandi besar pun seorang istri boleh melakukan hubungan suami istri ketika haidnya telah berhenti. Sebab pandangan ulama itu ketidakbolehan itu karena haid. Ketika haidnya berhenti, dia diperbolehkan melakukan aktivitas. Di sisi lain, bukan karena haidnya, tetapi karena hadas besar, gitu loh. Hadas besar yang harus disucikan terlebih dahulu. Seperti teman-teman ketika Ramadan itu kan ada yang berpendapat yang menyebabkan denda atau sanksi ketika orang melakukan hubungan suami istri itu bukan puasanya tapi waktunya. Seandainya ada seorang suami istri atau muda-mudi melakukan hubungan suami istri, mereka tidak puasa, mereka pun akan terkena denda, wajib melaksanakan puasa 60 hari berturut-turut. Ini karena waktunya, ya, bukan karena puasanya.
Kalau yang memahami puasanya gitu, itu bisa disiasati makan dulu. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Yang satu memahami waktunya. Kalau waktunya itu berarti tidak memandang siapapun. Walaupun dia makan dulu, dia tidak puasa, ketika melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan, itu dia tetap terkena sanksi. Nah, itu kasusnya seperti itu. Karena teks itu memungkinkan pemaknaan ganda. Yang kedua, memang Rasul mencontohkan dua bacaan atau dua aktivitas atau dua contoh perbuatan dalam satu hal. Misalnya ketika membaca basmalah, itu kan ada yang disirkan, ada yang dijaharkan, ada yang tidak dibaca, atau ada yang dibaca hanya pada rakaat pertama, tidak pada rakaat 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini karena dicontohkan oleh Rasul, termasuk bacaan iftitah, termasuk bacaan sujud, termasuk bacaan rukuk yang diajarkan oleh Nabi lebih dari 2 bacaan. Itu artinya apa? Ya kondisional sesuai dengan keadaan kita. Saat rezeki sempit, ya bacanya tentang rezeki gitu loh. Saat jodoh agak menjauh, ya mintanya ya jodoh gitu loh. Bacaan doa yang kira-kira dekat dengan isi yang sesuai dengan harapan dan hajat kita. Jadi tidak gitu. Kalau orang yang banyak sedang banyak dosa gitu loh, itu ada doanya tersendiri. Dalam iftitah juga gitu. Sampai doa sebelum salam juga diajarkan begitu. Maka kondisional sesuai dengan kondisi yang dialami oleh seseorang. Nah, yang jadi masalah itu adalah sholat intinya itu pada perbuatan, bukan bacaan. Karena pada perbuatan seringkali terjadi perbedaan penafsiran orang yang melihat, gitu loh. Misalnya begini, apakah ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir tangan Nabi itu bergerak atau bergerak terus-menerus atau hanya sekali, gitu loh. Nah, dalam bahasa Arab kata kalau dibaca itu bentuknya redaksinya mudhore. Kalau dibaca yuhriku itu Nabi menggerakkan sekali. Tapi kalau dibaca yuharriku Nabi menggerakkan berkali-kali. Nah, inilah yang dilihat oleh sahabat berbeda gitu loh. Logikanya gitu loh. Ketika orang sholat, sahabat sholat itu mungkin akan melihat Nabi menggerakkan sekali karena sahabat tersebut concern dalam sholatnya. Tetapi bisa jadi sahabat yang melihat adalah ketika Nabi sholat sunnah, diperhatikan bagaimana Nabi menggerakkan tangan gitu loh. Apakah hanya sekali atau bahkan berkali-kali. Nah, karena redaksinya shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, perbuatan itu selalu multi tafsir, ya. Antara seorang yang melihat dengan orang lain itu beda gitu loh. Kalau Mbak siapa tadi, Mbak Salsa gitu loh. Wajahnya lagi gembira gitu loh. Orang yang ada di sekitarnya itu akan menafsirkan kegembiraan itu berbeda. Yang satu mungkin akan mengatakan wah itu lagi baikan sama calonnya itu. Gitu. Yang satu akan mengatakan maklum dia sudah ditentukan hari hanya gitu. Yang lain juga akan mengatakan oh pantesan dia habis putus sama pacar yang lama. Itu yang bikin resek terus itu. Misalnya kayak gitu. Karena sifatnya penafsiran hanya meraba. Beda dengan perkataan. Kalau perkataan itu bisa ditentukan. Mau ya mau, nggak mau ya nggak mau. Jangan mau nggak mau itu sulit gitu loh. Karena perkataan. Tapi kalau perbuatan itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, sholat itu karena wilayahnya adalah wilayah ahwal gitu loh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah aku sholat, yang melihat itu dengan kacamata yang berbeda gitu loh. Mungkin gitu loh. Kalau pas misalnya saya contohkan kunut saja ya. Kunut itu asalnya adalah ada beberapa bani di kaum atau suku yang ada di sebuah daerah di pinggir Mekah, ya, namanya Bi'rul Ma'unah. Bi'rul Ma'unah itu mau masuk Islam
secara massal. Saking senangnya Rasul itu mengirim 70 sahabat yang hafal Quran. Hafal di sini artinya bukan hafal utuh ya. Hafal selama ayat-ayat Al-Quran masih turun. Nah, Rasul mengirim mereka, tapi sampai Bir Maunah itu semua sahabat dibunuh. Nah, karena Rasul ketika itu salat subuh, dalam riwayat lain salat maghrib, didatangi oleh Jibril mengabarkan hal tersebut, maka Nabi di rakaat terakhir itu berdoa dengan doa agar kaum tersebut dibinasakan. Nah, kemudian setelah itu berjalan lama, turun surat Ali Imran ayat ke-128 dan surat 129 yang artinya menegur Nabi agar tidak mendoakan keburukan kepada kaumnya, sebab bisa jadi nasib umatnya itu akan sama dengan umat-umat terdahulu. Nah, kemudian Rasul mengubah doanya dengan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, diajarkan kepada para sahabat. Nah, ketika sudah berlalu, para sahabat memahami doa kunut ini berbeda. Nah, karena diajarkan oleh Rasul, ada yang melaksanakan doa tersebut, tetapi Rasul melihat dan Rasul mendiamkan. Nah, karena Rasul mendiamkan, gitu loh, maka para sahabat memahami itu diperbolehkan. Ya, ini yang kemudian diyakini dan diamalkan oleh madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Cuma perbedaannya di kalangan Maliki itu doa kunutnya itu sebelum ruku, kalau Imam Syafi'i itu kunutnya setelah ruku, setelah bangun ruku sallallahu liman hamidah, tidak langsung Allahumma hdini atau Allahumma hdina. Nah, Imam Abu Hanifah itu memahami bahwa karena awalnya tidak kunut dan setelah kejadian itu tidak kunut, maka kembali kepada hukum asal. Tidak ada kunut dalam mazhab Abu Hanifah. Sementara Ahmad bin Hambal itu mengatakan karena asalnya tidak kunut, kemudian kembali tidak kunut, kunutnya hanya karena ada kejadian atau peristiwa, maka kunut tersebut itu kalau ada peristiwa atau kejadian yang menimpa umat Islam yang disebut nazilah baru boleh kunut. Nah, itulah karena pemahamannya berbeda dan Rasul mendiamkan ketika sahabat melakukan doa kunut, maka para ulama memahami bahwa doa kunut itu diperselisihkan. Imam Malik dan Imam Hanafi, Imam Malik dan Syafi'i mensunahkan, Imam Abu Hanifah tidak menganggap sunnah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sunnah dengan catatan ada kejadian atau peristiwa. Nah, itu hampir seperti itu karena sifatnya itu adalah perbuatan yang didiamkan oleh Rasul. Kemudian yang menjadi masalah khilafiyah lagi selain itu ya, selain apa tadi, teks yang memiliki makna ganda, kemudian Rasul mencontohkan lebih dari satu bacaan, satu perbuatan, ada satu lagi status hadis yang menjadi pegangan itu diriwayatkan oleh seseorang perawi hadis atau ulama yang diperselisihkan keadilannya atau kedobitannya. Yang satu mengatakan ada ulama yang disepakati dobit dan adil. Misalnya Al-Bukhari, Imam Muslim itu disepakati oleh semua ulama hadis. Tapi ada yang diperselisihkan. Menurut imam ini dia termasuk orang adil dan dobit, tapi menurut imam ini perawi tersebut tidak dikatakan dobit dan adil. Maka hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut itu bisa memiliki dua versi. Menurut Syafi'iyah misalnya jadi hadis sahih, menurut Imam Ahmad bin Hambal bisa menjadi hadis dhaif. Itu yang menjadi latar belakang. Jadi status kesahihan hadis yang diperselisihkan itu bisa menjadi masalah khilafiyah. Nah, seperti tadi
kalau ada orang yang saat berdiri, kemudian tangannya ada yang di dada, ada yang di pusar, ada yang di bawah pusar, itu adalah penglihatan sahabat kepada perbuatan Nabi. Bisa jadi gitu loh. Saat sahabat melihat, karena ini kan posisinya umumnya sahabat di belakang Nabi sholat gitu loh. Melihatnya itu kan nggak ngelihat secara utuh, secara terus menerus, dia juga concern sholat gitu. Merhatikannya itu juga terkadang bisa jadi waktu-waktu tertentu. Nah, waktu Nabi pertama itu ada posisi di atas. Ini yang dipraktekkan oleh orang mayoritas orang Indonesia dan Syafi'iyah. Ada yang di pusar gitu loh. Itu mayoritas Hanafiyah. Ada yang lurus. Tangannya pas lurus. Bisa jadi yang melihat itu saat Nabi mau ruku, itu dipraktekkan oleh Malikiyah. Ada yang di bawah pusar, itu yang dipraktekkan oleh kaum Syiah gitu ya. Dari riwayat Imam Ali. Jadi melihatnya Rasul itu kan pas tangannya lurus, itu dilihat kemudian dipraktekkan. Dan ketika sahabat tersebut mempraktekkan, Rasul tidak menegur gitu loh. Karena tidak menegur berarti di situ kebolehan. Makanya perbuatan itu multi tafsir. Kalau teman-teman mau yakin, ya Siska ditanya, mau nggak sis gitu loh. Itu pokoknya saya mau jawaban malam ini juga gitu loh. Soal mau ya alhamdulillah, nggak mau ya wasyukrulillah gitu. Saya cari yang lain gitu loh. Jadi harus minta jawaban yang tegas gitu loh. Karena perbuatan itu masih multi tafsir, apalagi senyum-senyum gitu aja gitu loh. Mungkin kita nganggapnya kalau senyum-senyum itu mesti mau, tapi belum tentu. Senyum-senyum itu kenapa? Karena kasihan kalau disampaikan, takut pingsan kalau ditolak, kan bisa juga kayak gitu ya. Itu jawabannya dari segi khilafiyah dan bacaan sholat itu kayak gitu. Jadi kita harus paham bahwa potensi khilafiyah itu muncul dari teks agama itu sendiri dan teks perintah Nabi sendiri. Karena Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli itu berupa perbuatan. Perbuatan itu dilihat oleh sahabat yang memahami secara berbeda ya. Kemudian teksnya, hadisnya, ayatnya memiliki dua makna yang memang berbeda. Kemudian Nabi juga mencontohkan dalam perbuatan ataupun bacaan dua hal yang berbeda. Gitu ya. Makanya seperti apa ya? Bacaan sujud itu kenapa ada yang pakai wabihamdi, ada yang enggak pakai wabihamdi. Ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Teman-teman silakan buka surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 74 dan 96. Ketika turun redaksi ayat fasabbih bismi rabbikal azim ya. Al-Waqiah surat ke-56 ayat 74 dan 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Serentak sahabat membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Sampai situ aja. Maka Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu dalam bacaan rukuk kalian. Nah, kemudian ketika turun surat Al-A'la, surat ke-87 sabbihisma rabbikal a'la, para sahabat serentak ketika turun ayat itu mereka langsung membaca subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wabihamdi. Maka Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu bacaan sujud kalian. Nah, kenapa muncul kata wabihamdi? Kata wabihamdi itu muncul diperselisihkan oleh para ulama. Hanya Imam Abu Dawud yang mencantumkan kata wabihamdi ada dalam bacaan sholat, tidak yang lain. Itu catatan pertama. Yang kedua, sampai sekarang tidak ditemukan asbabun nuzul tentang tambahan wa bihamdi kecuali dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Sayangnya beliau tidak menukilkan atau mencantumkan hadis yang memuat asbabun nuzul tersebut. Nah, Buya Hamka itu berdalih bahwa ketika turun surat At-Tur, surat ke-52 ayat 48 dan 49 ya. At-Tur 52 ayat 48 dan 49
itu berkaitan dengan tambahan kata wa bihamdi. Tetapi setelah saya bandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain, misalnya tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang lain itu justru mengatakan bahwa ayat tersebut, At-Tur ayat 48 dan 49, itu berbicara tentang asbabun nuzul, doa kafaratul majlis yang sering kita baca setiap akhir dari pertemuan, ya. Jadi yang satu memahami ini, yang satu memahami ini, karena itu menjadi khilafiyah. Gitu. Padahal menurut para ulama, asbabun nuzul itu bukan kawasan ijtihadi, tapi kawasan tauqifi yang tidak boleh dikarang. Nah, itu makanya kata wa bihamdi itu dalam tanda kutip riwayatnya ada tapi lemah, gitu loh. Kenapa? Karena bacaan sebelumnya itu ada asbabun nuzulnya, ayat dari Quran, tetapi kata wa bihamdi tidak ditemukan kecuali hanya pada riwayat yang lemah. Itu. Maka dalam bacaan sholat lebih baik mengikuti pendapat yang kuat. Nah, kalaupun dipakai, ya itu hanya untuk keperluan dakwah. Dakwah itu yang penting tidak terjadi perselisihan atau permusuhan atau pertengkaran. Yang kedua, apakah kata sayyidina itu diperbolehkan atau tidak? Landasan teorinya kita harus mengacu pada bid'ah yang kemarin. Kata sayyidina itu dianjurkan setidak-tidaknya di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 63. Surat ke-24 An-Nur ayat 63. Bunyinya la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'do. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil sesama kalian. Intinya kayak gitu. Nah, itu artinya teguran untuk umat Islam, kaum muslimin, jangan memanggil Rasul dengan sebutan nama. Sebab Allah juga memanggil dengan sebutan kehormatan. Ada kata ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya abal qasimu, dan lain-lainnya. Nah, maka dianjurkan menggunakan kata sayyidina sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini kemudian dikuatkan lagi di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 39 yang menyatakan bahwa Nabi Yahya itu juga disebut sayyid di dalam Al-Quran. Nah, sementara Nabi Muhammad itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Yahya. Maka pemanggilan kata sayyid itu sangat dianjurkan. Nah, para ulama berbeda pendapat, itu termasuk hadis-hadis yang lainnya. Berbeda pendapat ketika apakah di dalam sholat itu dianjurkan atau tidak. Nah, menurut mayoritas ulama, ketika berada di dalam sholat akan lebih aman dan lebih taat, lebih afdal tidak memakai kata sayyidina, karena dengan memakai sayyidina itu bisa merubah tambahan bacaan di dalam Al-Quran. Ini setidak-tidaknya mengacu pada teori Ibnu Rus bahwa ibadah itu harus mengikuti pola yang ditentukan oleh Rasul. Ketika ada satu tambahan, berarti ada memungkinkan bolehan tambahan yang lain. Misalnya gini, kalau kata sayyidina diperbolehkan, maka seperti orang Jawa Timur itu kan kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada tambahan ta'alanya. Dan ta'ala itu adalah sifat Allah yang disematkan kepada Allah untuk menunjukkan kemahaagungannya. Kalau misalnya kata sayyidina boleh, maka kata ta'ala juga boleh. Nah, kata sayyidina dalam sholat itu juga ketika diperbolehkan, maka azan pun juga akan dianjurkan memakai kata sayyidina. Maka dalam adzan redaksinya harus dirubah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Kalau di dalam salat dianjurkan, kenapa di dalam adzan tidak ada berani yang menganjurkan? Itu yang jadi pertanyaan. Gitu loh. Nah, meskipun demikian, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu dan dalam kitab I'anatul Thalibin, ya, teman-teman yang pernah ngaji di pesantren, sarah dari Fathul Mu'in, itu dikatakan di kalangan madhab Syafi'i dan madhab Hanafi
itu dianjurkan, disunahkan membaca kata Sayyidina di dalam sholat termasuk ya. Meskipun itu tidak disepakati oleh ulama Syafi'iyah sendiri. Cuma secara umum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu menganjurkan sebagai bentuk akhlak penghormatan. Nah, ini juga didebat oleh pendapat dari Imam Ali yang mengatakan bahwa seandainya agama itu diajarkan berdasarkan logika dan akhlak, maka Rasul itu harusnya mencuci khuf atau sepatu kulit yang biasa dipakai di Arab itu di bawahnya. Tapi ketika musim dingin, Rasul itu tetap mencuci khuf atau sepatu kulit itu bagian atasnya. Padahal bagian atas itu tidak kotor, tidak kena najis. Yang kemungkinan kotor dan kena najis itu adalah bagian bawahnya. Nah, itu seandainya kata Imam Ali. Nah, itulah perselisihan. Yang penting kita tahu dasarnya sehingga landasannya ketika menerapkan dalam ibadah itu adalah ibadah mahdhah harus mengikuti pola Rasul. Karena yang kemarin saya contohkan tiba-tiba ada sahabat yang membaca hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih gitu kan. Ada yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasul. Ketika Rasul sudah sholat, dia membaca dengan bacaan agak keras sehingga Rasul bertanya. Nah, ketika Rasul setelah selesai, Rasul bertanya, siapa tadi yang mengatakan demikian? Sahabat diam sampai Rasul mengatakan, sungguh aku lihat para malaikat mendoakan orang tersebut. Baru sahabatnya mengaku. Nah, itu dipahami oleh para ulama. Yang satu membolehkan karena masih ada Rasul dan Rasul membenarkan. Itu adalah hak prerogatif Rasul berdasarkan bimbingan Allah. Tapi ulama lain mengatakan kebolehan itu karena yang dibaca itu sesuai dengan syariat atau nas Quran dan hadis, maka diperbolehkan. Jadi kebolehan itu diperselisihkan. Satu melihat karena ada Rasul, namanya hadis takriri. Yang satu membolehkan karena itu sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah doa tersebut. Meskipun tidak diajarkan oleh Rasul. Nah, yang memiliki pendapat kedua itu membolehkan bacaan tambahan dalam sholat. Nah, tetapi sekali lagi, kalau tambahan bacaan diperbolehkan, itu kemungkinan lama-kelamaan agama itu akan berubah seperti agama-agama terdahulu karena ibadah mahdhah itu menjaga kemurnian dan keaslian ajaran agama Islam dari zaman dulu sampai sekarang. Sehingga walaupun ada yang membolehkan itu sifatnya ketat dan tidak semua orang membolehkan. Makanya cukup dalam hati saja. Kalau Mbak Monik mau nikah, jodohnya belum datang-datang, ya dalam sujud terakhir. Tapi dalam hati, ya Allah, semoga Engkau kirimkan jodoh terbaik untukku. Jika dia seorang Arjuna, kirimkanlah yang kaya raya. Kalau dia seorang pengusaha yang bisa mengasih harta benda serta mahar yang paling banyak dan secukupnya, gitu, misalnya. Doanya itu, doanya di dalam sujud itu bukan diucapkan tapi dalam hati, gitu loh. Termasuk sebelum salam. Nah, itu disepakati kayak gitu. Meskipun ada yang membolehkan asal doanya bahasa Arab, gitu. Kiasnya dari mana? Dari doa kunut. Doa kunut itu kan ada doa yang tidak diajarkan Nabi, tapi ditambah-tambah. Asal bahasa Arab boleh. Gitu. Itu ada yang membolehkan kayak gitu. Jadi semacam itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Siska? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Salsa? Tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Dari tentang bacaan sujud. Boleh bacaan ruku penggunaannya ruku iya. Atau satu. Boleh dibaca 1 kali atau 3 kali. Ya, jadi 1 kali atau 3 kali itu kondisional, Mas. Sifatnya seperti wudhu itu sekali apa 3 kali juga kondisional. Memang sunahnya 3 kali. Kenapa? Sekali itu terkadang usapan itu tidak sempurna. Maka ditambah 2 kali. Sementara
Ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul witra. Maka diambil 3 itu adalah pendapat yang mutawasit, pertengahan. Kalau 1 dia rentan terjadi ketidakabsahan kalau wudhu, ya. Kalau sholat, kalau dia bacaannya 1 itu dianggap terlalu buru-buru. Kalau 2 bilangannya genap. Kalau 3 itu bilangannya sedang. Maka sholat witir itu meskipun boleh sampai 11 rakaat, itu yang paling sering dilakukan Nabi itu adalah 3. Ya. Innallaha yuhibbul witra. Nah, adapun ketika sudah diyakini 1 itu sempurna, itu diperbolehkan. Atau memang airnya terlalu sedikit dalam wudhu. Dalam bacaan ruku maupun sujud, itu juga kita kondisional. Kondisional itu ketika 1, tapi bacaannya sudah dianggap sempurna, dan waktunya juga terlalu sedikit atau mepet. Mepet itu bisa jadi karena orangnya buru-buru, berada di tempat masjid transit, atau kita dalam perjalanan, itu membolehkan semuanya. Ya, kita dalam perjalanan sholat, ketika sholat jamak qashar itu tidak ada tuntunan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, nggak ada, gugur dengan sendirinya ketika melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, ketika jamak dan qashar itu ada kebolehan mempercepat bacaan, termasuk tadi, gitu. Nah, seandainya memungkinkan 3, gitu loh. Nah, maka dianjurkan untuk melaksanakan 3. Tetapi melihat kondisi yang ada, seperti orang sakit, orang dalam perjalanan, orang ketika siang-siang kelaparan, itu Jumat itu kan waktunya makan. Orang lapar, kalau khotibnya lama, imamnya juga lama, gitu loh. Nah, itu tidak dianjurkan memperpanjang sholat. Kalau khutbahnya sudah lumayan lama, sholatnya dipercepat, gitu loh. Kalau di Mekah ataupun Madinah itu biasanya malah Fatihah, habis Fatihah bacanya cuma Al-Falaq sama Anas, gitu loh. Kenapa? Jam itu adalah jam-jam orang lapar, gitu. Orang lapar itu sulit untuk diajak khusyuk. Ya, seperti ya orang mau nikah nggak punya duit, ya gimana mau bahagia, gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Yang penting mahar aja ada, gitu loh, ya. Mahar minimal apa? Mahar yang tidak menyulitkan aku tapi tidak merendahkan dirimu, gitu ya. Jadi itu yang harus jadi pegangan. Walaupun apa? Walaupun hanya emas sebatang saja, gitu ya. Yang beratnya lebih dari 3 kilo misalnya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ini kok yang nggak hadir, kita itu berapa? 25 ya? Apa 22? 25. Kok yang anu selalu 20, 19 gitu? Apa pulsanya ini? Saya juga kadang kasihan kalau misalnya lagi perjalanan ke Ustaz. Hah? Jadi perjalanan pulang kali Ustaz. Oh, di perjalanan pulang. Ya, maksudnya kalau saya sih orangnya fleksibel, artinya kalau misalnya ada kendala, Pak, saya nggak punya pulsa, jadi nggak ikut Google Meet gitu. Atau kira mengirimin. Ya, kalau buat mahar sih nggak apa-apa. Jadi misalnya gini, Mbak Salsa, Mbak Nisa, sama Zahratul Aini, Siska kumpul di satu tempat gitu. Udah HP-nya satu aja gitu loh. Tapi foto bareng dulu. Wah, ini kita berempat gitu. Hemat pulsa, Pak, gitu loh. Itu juga nggak apa-apa gitu loh. Asal rumahnya berdekatan. Kalau sudah malam-malam rumahnya jauh, buat beli bensin juga nggak cukup kan. Gitu. Nggak harus apa? Nanti gantian, minggu depannya atau besoknya ke tempat siapa gitu, ke tempat Mbak Salsa atau kemana gitu. Jadi bisa hemat. Ada pertanyaan lagi? Mas Ilyas, ada pertanyaan, Mas? Kalau enggak ya kita tutup. Bang Ilyas jangan sampai akhir baru bertanya, ayo bertanya. Oh. Nanya itu doang. Mahar yang muda apa ya? Udah tuh. Mahar yang muda itu apa, Ustaz? Mahar. Sendal jepit. Sarung.
Ya, kalau mahar yang paling gampang ya pakai duit aja lah Mas. Itulah. Kayak kalau Siska ya kasih 10.000 gitu lah. Yang penting ikhlas ya Sis Cis, ya. dengerin Cis. 10.000. 10.000-nya berkali lipat. Katanya Itu udah kalau disiapin mahar berarti, itu Cis. harus yang bisa bermanfaat gitu sama si istrinya gitu. Terus kalau misal maharnya Al-Quran, bacaan Al-Quran itu gimana, Ustaz? Ya, bacaan Quran itu kan kalau darurat Mas. Jadi dalam redaksi-redaksi hadis itu kebolehan membaca Al-Quran, kemudian mengasih mahar cincin dari besi, itu kan pilihan terakhir gitu loh. Seorang laki-laki sudah pengen punya niat tapi sudah nggak punya apa-apa gitu loh. Kamu punya apa? Suruh nyari juga pulang berkali-kali ke rumah suruh nyari nggak ada apa-apa gitu loh. Lah akhirnya ya, harus nikah ya udah. Kamu bisanya apa? Baca Fatihah ya udah. Ku nikahi dengan mahar bismillah gitu lah misalnya. Ya udah gitu asal wanitanya rela banget misalnya kayak gitu ya udah gitu. Ya diterima gitu. Cuma anjurannya karena penebus madu itu kan manis Mas gitu loh. Tapi sayangnya wanita kalau di madu nggak suka itu. Kenapa ya gitu. Mungkin pahit kali bagi wanita tapi manis bagi laki-laki, mungkin madu kayak gitu ya. Ya Mbak Salsa ya gitu loh. Iya banget gitu loh. Nah itu karena itu penebus madu, maka dianjurkan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ketika nanti berumah tangga. Nah, sebab wanita itu memiliki posisi yang lemah saat dia berumah tangga. Dianjurkan sejak awal itu memisahkan harta antara suami dan istri. Itu yang dipraktekkan di negara-negara Timur Tengah. Jadi kalau misalnya Mas Chandra itu gajinya nanti 100 juta. Amin ya Allah. Misalnya kasihkan jangan istrinya itu nyatanya juga nggak apa-apa. Masuk rekening istrinya pribadi itu 40 juta. Ya. Kemudian masnya itu karena laki-laki ngambilnya lebih sedikit lah 20 juta. Masih 60 juta kan. Buat makan-makan operasional itu katakan 30 juta, sehari 1 juta misalnya kan. Masih berapa itu? Istri 40 juta, buat uang belanja 30 juta, 70 juta, masnya 20 juta. Yang 10 juta itu bisa transfer ke rekening saya misalnya. Atau buat sedekah buat yang lain. Halu aja dulu ya. Iya kan, kayak gitu loh. Jadi istri itu sudah punya pegangan gitu loh. Nah, dari awal itu istri sudah punya uang istri gitu loh. Uang suami ya uang suami. Jangan dibalik, uang istri, uang suami, uang istri, uang istri. Jangan kayak gitu. Teman saya itu mau nikah bilangnya kayak gitu. Boleh nikah gitu, tapi nanti uang suami, uang istri, jangan diganggu gugat. Akhirnya nggak jadi nikah itu, gitu loh. Iya, ya nggak mau lah. Kecuali uang istri, uang suami, uang istri, jadiin satu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Kalau dijadikan satu, resikonya nanti ketika meninggal salah satu itu harus dibagi terlebih dahulu. Kalau dia punya rumah harganya 2 miliar, sebelum dibagi waris itu 1 miliar itu nilai untuk punya hak istri, 1 miliar itu punya hak suami. Kalau yang meninggal suaminya, istri nanti dapat 1/8 plus setengah itu. Setengah dulu 1 miliar plus 1/8 dari 1 miliar itu. Itu namanya undang-undang Gonogini. Sebab kalau tidak begitu, wanita itu akan didolimi. Karena dari 2 miliar, dia hanya dapat 1/8 saja. Gitu loh. Nah, itulah undang-undang Gonogini itu menjembatani antara realitas masyarakat Indonesia dengan idealitas Al-Quran. Idealnya dari awal dibagi gitu loh. Jadi uang istri disendirikan. Jadi ketika meninggal termasuk sendalnya, termasuk bajunya itu disedekahkan. Sudah jelas. Nah, tapi di Indonesia kan nggak gitu. Duitnya dijadiin satu. Wong dijadiin satu masih kurang aja kok gitu loh ibaratnya ya. Nah, itu akhirnya
Kalau dia punya rumah, rumahnya itu antara rumah suami dan istri, meskipun namanya hanya nama suami, tapi hakikatnya itu kan suami bekerja, istri yang merawat anak. Maka dia memiliki hak yang sama. Dibagi dulu. Kalau nilainya 4 miliar, ya dibagi dulu untuk suami 2 miliar, untuk istri 2 miliar. Nah, kemudian yang 2 miliar bagian suami ketika meninggal itu dibagi anak-anaknya. Dan untuk istrinya dapat 2 miliar plus 1/8 dari 2 miliar itu. Jadi setengah plus bagian faraid. Kalau enggak gitu bisa jadi istri atau ibu itu hanya dapatnya cuma kamar mandi sama dapur aja. Kasihan gitu loh. Padahal dia yang melayani suami, dia yang mengelola itu ketika suami kerja dia ngerawat anak-anak gitu. Itulah Undang-Undang Gonogini, Undang-Undang Positif itu menjembatani teks idealitas Al-Quran dengan realitas masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau tidak begitu ya dia akan termasuk orang yang didolimi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya Mbak Fitriani ini udah senyum-senyum mau ada tanda-tanda ini. Habis dilamar, Ustaz. Oh ya, mudah-mudahan. Kan senyumnya itu kalau dia senyum, itu yang melihat itu kan memahami secara beda, Mas. Ya mungkin karena habis dilamar, bisa jadi habis diputusin pacar, gitu loh. Kalau pacarnya menyebalkan kan juga ini. Gitu. Kalau pacarnya menyebalkan, ya diputus itu adalah anugerah yang terindah, gitu kan. Anugerah terindah yang pernah kumiliki. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini beneran nanya. Ini dari atau mungkin ini? Si Ray juga nggak muncul. Kenapa? Lagi bulan madu ini. Belum nikah. Oh, marah, Ustaz. Besok, Ustaz. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak kita tutup, udah malam. Ustaz, ini nanya beneran. Tadi pendahuluan. Ih, Bang Ilyas kebiasaan. Ustaz, apa itu? Tadi baru muncul idenya. Tadi kan tentang khilafiyah ya, Ustaz. Iya. Khilafiyah tentang pendapat para ulama tentang mazhab. Nah, apa sih sikap kita gitu dalam mengambil suatu hukum atau suatu dasar dalil dari ulama-ulama yang ada seperti ulama klasik, ulama kontemporer, ulama modern gitu sekarang, supaya kita itu bisa mengambil keputusan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menyimpang gitu. Itu aja, Ustaz. Oke, ya. Terima kasih Mas. Berarti gini, intinya kawasan-kawasan yang tidak masuk dalam Al-Quran dan hadis dan tidak bisa dikiaskan itu masuk kawasan ijtihad. Ya. Ketika masuk kawasan ijtihad, orang yang memiliki kapasitas itu memiliki hak atau peluang dan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan pemikirannya. Ketika menyampaikan itu, sangat mungkin akan dilatar belakangi dari kondisi sosial dan keilmuan orang tersebut. Kalau misalnya masalah COVID, kalau orangnya dari kedokteran, dia akan lihat dari sisi kesehatan, ya. Makanya sholat tidak dimanapun, tidak peduli itu sholat atau olahraga atau dimanapun harus jaga jarak. Itu karena dia melihat dari sisi medis. Nah, kalau dari sisi agama akan melihat ini musibah, ujian, harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Maka kalau kita semakin taat kepada aturan agama, termasuk sholat yang merapatkan shaf, itu insya Allah ujian ini akan segera hilang. Nah, itu cara pandang masing-masing. Yang terpenting bagi kita, pertama, ketika kita memahami itu adalah kawasan ijtihad, kita harus mempelajari secara mendalam agar memahami secara benar.
memahami secara benar itu berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh para ulama dan petunjuk Quran. Jadi kita pahami dulu. Kalau khilafiyah, siapa yang mendukung, siapa yang menolak. Yang kedua, ketika kita sudah paham, kita harus mengambil satu sikap hukum. Kalau tadi pengetahuan hukum, sekarang sikap hukum. Kunut itu apa hukumnya? Itu masalah hukum, bukan sikap hukum. Sikap hukum kita menentukan kita mau kunut atau tidak. Nah, itu adalah pilihan kita. Pilihan itu didasarkan kepada yang ketiga. Lihat kondisi sosial masyarakat kita bila dikaitkan dengan dakwah. Saat kita di rumah, sholat sendiri, itu urusan kita dengan keluarga. Tapi ketika kita sudah imam atau menjadi ustadz di tengah masyarakat, kita wajib mempertimbangkan aspek dakwah ini, biar apa yang kita ambil itu tidak menjadi polemik. Apalagi kita menjadi orang yang dituakan atau orang yang dianggap berilmu. Yang ketiga, yang keempat, ketika kita mengambil keputusan, kita yakin bahwa kita bukan satu-satunya pihak yang menilai bahwa sikap kita itu paling benar. Yang lain juga benar, gitu loh. Cuma saya mengambil ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari, berdasarkan sikap hukum yang saya tentukan, atas dasar dakwah untuk masyarakat atau lingkungan sosial yang ada. Dan saya meyakini ini bukan satu-satunya yang benar. Tetapi ada kebenaran lain yang saya harus mentoleransinya dan menghargai perbedaan tersebut. Itu Mas ya. Jadi dalam kawasan itu kayak kawasan ijtihad ya kayak gitu. Termasuk ketika ya ngelamar seseorang nggak diterima ya bukan satu-satunya dia yang bisa menjadi istri solehah. Mungkin Allah siapkan istri-istri yang lain yang lebih solehah gitu loh. Habis ditolak, gitu loh. Ke masjid mau sholat jamaah gitu loh. Ketemu sama janda kaya masih muda punya mobil Fortuner 2 gitu. Langsung diajak kenalan, ngajak janjian ketemu di KUA, langsung nikah kan ya barangkali kan gitu. Nah itu tuh Ustaz. Bapak Ustaz, saya ikhlas sama janda kalau kayak gitu Ustaz. Apalagi gadis ya Mas ya. Ya itu kan mimpi itu dari khayalan dulu Mas gitu. Kalau kita mimpi aja takut, nyatanya juga nggak akan terjadi gitu loh ya. Ya Mbak Salsa ya, jangan takut bermimpi gitu loh. Jadi karena mimpi itu ya awal dari kenyataan yang akan terjadi. Rasul juga mimpi mau masuk Mekah dengan damai, akhirnya juga terwujud gitu loh. Makanya sekarang bayangkan calon suami saya itu soleh, ganteng, duitnya banyak, rumahnya megah, orangnya baik hati, saya dicukupi sebulan pokoknya dikasih anggaran 200 juta untuk sedekah dan untuk belanja gitu misalnya kayak gitu ya. Doa saja gitu. Mas Chandra juga gitu, bayanginnya gitu, jangan janda, pokoknya gadis yang kaya raya, mertuanya juga baik hati, fasilitas disediakan gitu loh. Pokoknya kita berdoa terus. Nah, caranya gimana? Ya minta pertimbangan pengalaman spiritual dari para guru-guru ya. Apa baca Yasin sehari semalam 50 kali apa 100 kali misalnya kayak gitu. Atau baca Al-Baqarah gitu loh. Nanti biar calon istrinya itu putih kayak sapi misalnya kan gitu. Allah. Sapi. Kan kalau misalnya nanti suaminya itu kan istrinya orang kaya, tapi suaminya nggak nyari nafkah lagi itu gimana, Sat? Karena istrinya udah itu namanya suami matre. Ya jangan gitu Mas, malas itu kan bukan perbuatan terpuji. Kalau nikah perbuatan terpuji, tapi kalau malas itu enggak gitu lah. Jadi mending orang yang bekerja itu biasanya malamnya bisa tidur nyenyak Mas, karena kecapean. Tapi kalau orang tidak bekerja itu malam itu dia justru nggak bisa tidur. Makanya orang miskin itu kenapa kelihatan selalu bahagia gitu. Karena dia kecapean mencari nafkah, malam juga langsung tidur nyenyak gitu loh. Dan ketika pagi sudah bisa bangun. Tapi kalau orangnya
siangnya itu tidak tidur, tidak bekerja gitu loh. Hanya tidur sambil main HP, WA-an aja, itu malamnya nggak bisa tidur gitu loh. Apalagi membayangkan yang tidak gitu ya. Oke, kayaknya Mbak Salsa sama Mbak Monik juga sudah matanya tinggal 5 watt kurang gitu. Perlu dicas. Yang lain juga tenang ya gitu. Oke, tenang Zat, Siska udah dicas matanya nih. Ya, nanti kalau minggu tenang ini ya, kita makan-makan ya. tahu nih Kak Daria diajak makan-makan tahu. Makan-makannya langsung ya, jangan online ya. Kalau online nanti dipoto dibagi di grup ya sama aja gitu. Oke. Nanti dikirim Ustaz. Ya, oke. Odonosis. Pansi Bang Ilyas. Ayo kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Semoga berkah Ustaz. Terima kasih. Sama Sirai. Jazakallahu khair Ustaz. Tadi kemana? Sirai tadi kemana Sirai? Ya? Tadi kemana? Ada Ustaz dengerin. Oh, dengerin. Dikira itu lagi ada yang nemenin gitu. Jadi nggak ditegur. Kamar mandi. Ada Ustaz yang nemenin. Saya di masjid masih anak, jadi mau pulang dulu ya. Ya Ustaz, hati-hati Ustaz. Careful Ustaz. Kalau ketemu janda yang kaya nikahin aja Ustaz. Nanti saya lapor sama Mas Chandra gitu. Iya Ustaz. Mintain nomor WA-nya Ustaz. Nanti di-share ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cowok. Ini kerjain di sini aja. Aduh. Jadi gimana? Sudah selesai? Apa ada pembicaraan lagi? Ada sampai subuh.